Dian. Malam dokter, apa subabu alfa dan beta bisa dikonsumsi jangka panjang? Apa ada dosis maintenance-nya? Silakan dok. Selamat malam Bu Dian. Semoga Ibu Osi, semoga tadi jawaban dari kami sudah bisa membantu ya. Dan untuk Ibu Dian, apakah supabu bisa diminum jangka panjang? Jawabannya bisa Bu Dian. Karena gini, ketika ada keluhan, ini kan herbal ya. Ketika ada keluhan, dosisnya ditingkatkan. Kemudian kita minum dengan cara kombinasi. Bisa kombinasi alfa dan beta, bisa juga alfa dulu. Setelah berapa waktu kita minum yang beta. Itu adalah art. Itu adalah teknik melakukan kombinasi aja. Namun pada kondisi yang tanpa keluhan itu sangat baik kalau kita tetap minum yang alfa dan beta. Karena alfa melengkapi beta, sebaliknya beta pun melengkapi fungsi dari alfa gitu. Kapan minumnya? Yang alfa usahakan pagi ketika belum aktivitas, langsung minum 1 atau 2 kapsul. Kalau tidak ada keluhan ya Bu ya, ini kita cerita kalau tidak ada keluhan. Kemudian yang beta, sehari sekali malam. Maksudnya apa dok? Kan nggak kenapa-napa. Betul. Jadi gini Bu, semakin usia kita bertambah, jadi gini, sebelum saya cerita ke tadi, pertama setiap hari sel tubuh kita itu banyak yang mati dan banyak yang rusak. Karena aktivitas akan lebih banyak yang rusak ketika kita melewati hari-hari yang banyak stresor dan kita mengalami under pressure, kita mengalami rasa tertekan, kita mengalami rasa tertekan jiwa. Nah, itu semakin banyak sel yang rusak dan semakin banyak sel yang mati gitu. Dan semakin banyak sel yang berisiko mengalami mutasi gitu. Ini Oke. percaya nggak percaya? Maksudnya apa? Bisa ke arah kanker. Saya Ya. bukan nakut-nakutin ya. Jadi memang seperti itu gitu. Jadi hal yang sederhana tapi bisa menjadi ketika jangka panjang bisa menjadi sesuatu yang serius. Nah, jadi kembali ke tadi bahwa sehari-hari sel kita tuh banyak yang mati dan banyak yang rusak tergantung dari tingkat aktivitas kita, kedua tingkat stresor yang kita alami sehari-hari. Nah, fungsi dari supahabu alfa maupun beta ya, berikut pun termasuk yang MX itu ibaratnya Ibu Dian ya Pak ya. Iya. Ya, itu bagaikan Bu, menambal bagian-bagian yang rusak, menggantikan bagian-bagian yang mati, kemudian menghidupkan, mengaktifkan kembali bagian-bagian dari sel kita yang rusak. Gitu Bu Dian. Contoh ini contoh ya. Di dalam yang alfa maupun beta dua-duanya sama-sama mengandung antioksidan, anti radikal bebas. Dia selain bisa untuk detoksifikasi untuk racun yang berada di dalam tubuh kita, untuk mengatasi racun dalam tubuh kita. Fungsi lain dari antioksidan tersebut adalah dia juga apa untuk memperbaiki kelelahan dari sel kita. Berarti ini dok, Distress ini metabolik. sebagai rejuvenasi ya dok ya. Betul, peremajaan gitu. Permajaan. Betul. Nah, albumin sebagai sumber protein, Ibu Dian dan Bapak Ibu semua. Albumin sebagai sumber protein, dia sebagai bahan baku. Ibaratnya semen dan batu batanya dari sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati. Nah, itu bahan bakunya dari albumin. Albumin merupakan keluarga dari protein. Contoh, kita semua kita semua orang Jawa, orang Sunda itu bagian dari bangsa Indonesia, kira-kira kayak begitu. Secara garis besar namanya protein. Nah, keluarga dari protein salah satunya albumin. Nah, albumin itu mengandung kandungan protein tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari telur ayam, Ibu Dian. Nah, berikutnya lagi, semakin kita tua, otot-otot kita semakin lemas. Maksudnya kekuatannya itu berkurang. Bukan lemas. Saya koreksi, maaf ya. Kekuatannya berkurang. Kepadatannya berkurang. Nah, albumin ini dia akan memadatkan dari otot kita. Sehingga ketika kita tua, kita tetap energik. Gitu. Manfaat lain dari yang beta, dia mengandung kolagen. Kemudian dia mengandung untuk memperbaiki fungsi sendi. Seperti kita ketahui, makin kita umur banyak, semakin banyak sendi-sendi kita yang mengalami keausan atau kerusakan. Nah, itu diperbaiki oleh
yang beta. Tujuan akhir dari minum alfa dan beta jangka panjang apa? Supaya ketika kita tua, kita tidak sakit-sakitan yang pertama. Kedua, kita nggak bolak-balik berobat ya, nggak bolak-balik disuntik ini, suntik itu karena keluhan-keluhan. Lawang sehat nggak ada keluhan gitu. Yang penting tetap sambil minum supabu, baik alfa dan beta dua-duanya dikombinasi. Kemudian tetap olahraga ringan ya, karena olahraga dia salah satu cara untuk membuang racun melalui keringat. Kemudian olahraga itu ibaratnya ya seperti kita memanaskan mesin tubuh kita, kayak kita memanaskan kendaraan. Cukup dipanasin, maka kendaraan itu akan terawat. Begitupun tubuh kita.